Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu tentang kegunaan unsur radioaktif. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira nih, apa yang terlintas ke dalam pikiran teman-teman kalau misalnya saya sebutin radioaktif? Oke, apakah teman-teman berpikir seperti ini? What is really necessary? Katanya. Oke, apakah akan terjadi seperti ini? Oke, apakah akan terjadi peristiwa kayak bom di Hiroshima dan Nagasaki? Apakah itu termasuk salah satu dari aplikasi dari radioaktif, unsur radioaktif? Oke, gimana? Ah iya, sebenarnya gini, unsur radioaktif itu kalau misalnya kita gunakan dalam hal negatif bisa terjadi seperti yang bom, oke, yang bisa menghancurkan satu negara atau bisa sebagai perang kayak gitu. Tetapi kalau misalnya unsur radioaktif ini digunakan dalam hal yang baik, itu kegunaannya sangat banyak dan kita mencicipi atau merasakan itu dalam kehidupan kita saat ini. Makanya kimia itu adalah suatu ilmu yang sangat banyak berguna yang kita gunakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita mempelajari yang namanya kimia supaya kita tahu, oh ini kegunaan dari ilmu apa sih kayak gitu. Jadi dengan banyak belajar, dengan banyak mempelajari hal-hal tertentu, itu akan membuka wawasan kita bahwa, oh ternyata ilmu itu dia sangat bermanfaat, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk aja ya, kegunaan dari unsur radioaktif itu sendiri. Oke, yang pertama. Yang pertama kita akan bahas yaitu unsur radioaktif kegunaannya dalam bidang kedokteran. Ini paling banyak nih. Oke. Yang pertama, yaitu natrium dengan atom yang di atas ini nomor atomnya ya. Oke, 24. Bukan nomor atom, nomor masanya. Nomor masanya 24. Ini natrium itu digunakan untuk mendeteksi peredaran darah. Oke. Jadi dengan adanya unsur radioaktif dari natrium ini itu untuk mendeteksi ada nggak gangguan yang terdapat di dalam peredaran darah kita. Ada nggak darah yang tersumbat kayak gitu. Jadi dia menggunakan natrium ini. Coba kalau ini nggak ada, kemungkinan banyak orang yang meninggal kalau nggak bisa terdeteksi. Kayak gitu. Terus selanjutnya nih besi. Besi Fe ya, itu mengukur laju pembentukan sel darah merah. Jadi, seberapa banyak pembentukan atau kecepatan pembentukan sel darah merah kita itu juga bisa dideteksi yaitu dengan menggunakan unsur radioaktif yaitu besi gitu. Jadi dengan menggunakan unsur radioaktif ini itu sangat bermanfaat gitu. Ingat ya, sel darah merah itu adalah yang mengikat oksigen. Jadi dia yang mengalirkannya ke tubuh kita, baik itu ke kepala, kemana, kayak gitu. Itu dengan menggunakan darah merah. Oke, sel darah merah yang mengikat oksigennya. Jadi kita harus tahu bagaimana pembentukan mengukur lajunya di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu karbon. Karbon itu untuk mengetahui metabolisme. Jadi metabolisme secara keseluruhan di dalam tubuh kita ini itu bisa juga dengan menggunakan unsur karbon. Oke. Terus iodium. Jadi iodium ini itu juga digunakan untuk mendeteksi yang namanya kelenjar koroid. Ingat ya, kelenjar koroid itu adanya di mana? Di sekitar leher kita ya. Jadi itu dapat mendeteksi yang namanya kelenjar koroid, kelenjar tiroid gitu. Jadi kelenjar tiroid yang ada di dalam tubuh kita. Gitu ya. Apakah kelenjar tiroid kita itu tetap berfungsi dengan baik atau ada gangguan kayak gitu. Jadi bisa dideteksi dengan menggunakan iodin. Oke. Selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor ini itu bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit mata. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian nih ada penyakit mata gitu ya, ada gangguan di matanya, itu bisa dideteksi yaitu dengan menggunakan unsur radioaktifnya yaitu fosfor. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan kobalt. Oke, jadi kobalt ini merupakan kobalt dengan atom Ce ya. Oke, ini bisa digunakan untuk mensterilkan alat kedokteran. Jadi kalau misalnya nih, kalau di dalam alat kedokteran itu tidak ada unsur ini, kalau misalnya orang operasi,
berarti makin banyak dong digunakan alat-alatnya gitu ya. Jadi setiap ada operasi orang alatnya dibuang karena kan itu tidak steril ya. Jadi ada dioperasi lagi dibuang gitu. Jadi membuang banyak duit gitu ya. Tapi dengan adanya unsur radioaktif ini itu dia bisa digunakan untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Jadi kalau misalnya dia udah digunakan untuk untuk orang yang operasi pertama nih itu bisa digunakan lagi untuk orang yang selanjutnya kayak gitu. Oke, jadi gunanya itu salah satunya juga sih untuk menghemat duit juga kalau misalnya di dalam kedokteran juga, ya kayak. Terus selanjutnya tadi ion cesium ya, kobalt. Kobalt 60. Oke, ini juga digunakan untuk terapi cancer. Oke, jadi orang yang ada cancer itu dia menggunakan kobalt untuk terapinya. Oke. Terus selanjutnya adalah TL. TL adalah tellurium ya. Oke. Jadi tellurium ini itu digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada jantung. Jadi kalau misalnya jantung kita nggak berfungsi, gimana? Nggak bisa dong memompa darah ke seluruh tubuh kita, ya kan? Jadi oksigen itu nggak tersebar ke dalam tubuh kita. Padahal oksigen itu adalah nafas hidup kita, gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah xenon. Xenon ini itu juga digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang ada penyakit paru-parunya juga bisa menggunakan unsur radioaktif yaitu yang xenon. Ini teman-teman perhatiin ya nomor masanya ya, karena sebenarnya kan nomor massa dari unsur itu sendiri bukan seperti ini, karena ini adalah radioisotopnya. Oke, selanjutnya fosfor juga itu digunakan selain dia menggunakan untuk pendeteksi mata ya, itu digunakan untuk mendeteksi penyakit tumor dan juga hati. Jadi kalau misalnya ada sesuatu gangguan gitu di dalam hatinya. Selanjutnya adalah ada selenium, Se ya. Jadi selenium ini itu untuk mendeteksi bentuk atau ukuran pankreas. Jadi ukuran pankreas kita itu bermasalah atau di mana kayak gitu, itu bisa digunakan dengan menggunakan unsur radioaktif yaitu Se, selenium. Oke, itu kegunaannya dan juga nih ada satu lagi yaitu unsur radioaktif yang digunakan dalam bidang kedokteran yaitu atom Tc ya. Jadi atom Tc ini tek teknesium, oke. Atom Tc ini, teknesium ini untuk mendeteksi fungsi paru-paru juga. Jadi kalau untuk mendeteksi penyakit yang ada pada paru-paru itu menggunakan menggunakan xenon, tetapi untuk mendeteksi fungsi paru-paru kita itu apakah dia bekerja dengan baik, itu dengan menggunakan unsur radioaktif yaitu teknesium. Oke? Yang ini. Dan juga nih di bidang kedokteran kalau teman-teman perhatiin ya nanti kalau misalnya di lab itu kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit apalagi ke bagian untuk CT scan, ronsen, MRI kayak gitu pasti ada simbol radioaktifnya, oke? Karena yang digunakan itu adalah unsur radioaktif. Oke ya? Teman-teman bisa ngerti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah CT scan, pernah yang namanya ronsen, MRI itu adalah salah satu kegunaan dari unsur radioaktif. Oke. Selanjutnya yaitu masuk ke bidang industri. Ternyata bukan di bidang kedokteran aja nih gunanya unsur radioaktif tadi. Oke. Yang pertama, nih, dalam industri makanan dulu nih. Kalau dalam industri makanan, oke, makanan paling banyak yang dikonsumsi manusia pasti karena itu kebutuhan utamanya. Di mana dalam industri makanan untuk mengawetkan makanan. Oke, jadi untuk mengawetkan makanan itu digunakan sinar gamma. Oke, sinar gamma ini itu digunakan untuk membunuh mikroorganisme supaya jadi mikroorganisme itu yang mengakibatkan pembusukan. Jadi kalau misalnya nih sayur-sayuran atau buah-buahan yang udah panen ya, itu dia diberikan sinar gamma gunanya untuk apa? Supaya dia tahan terhadap pembusukan, supaya pembusukannya nggak cepat gitu. Bayangin deh, seluruh dunia mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, tetapi kalau misalnya tidak menggunakan sinar gamma ini untuk 1 hari aja misalnya nih, iya kan? 1 hari aja pembusukan. Terus yang lainnya gimana? Ya kan kita panen buah-buahan sama sayur-sayuran kan tidak cuma sekali 1 hari, ya kan? Makanya salah satu caranya, alternatifnya yaitu dengan menggunakan unsur radioaktif ini, yaitu dengan sinar gamanya. Oke. Terus yang kedua adalah dalam industri otomotif. Kalau dalam industri otomotif, ini otomatis kalau misalnya mobil, pesawat terbang atau kereta api atau apa gitu pasti ada olinya gitu ya. Jadi oli itu dan aditif itu bisa
dikontrol atau kita bisa mempelajari bagaimana sih selama bekerja, bagaimana kegunaannya, apa yang salah, kayak gitu. Bisa juga dengan menggunakan unsur radioaktifnya. Terus nih, dalam industri kertas, oke, kita bisa mengukur ketebalan dari kertas yang akan kita buat. Jadi, kalau teman-teman perhatiin nih, kertas-kertas yang kita pakai, baik itu untuk menulis, atau kertas buku, atau kertas majalah, atau kertas apa itu dia memiliki ketebalan tersendiri. Dan ketebalan ini, itu digunakan dengan unsur radioaktif, yaitu salah satunya dengan menggunakan sinar beta. Oke? Terus selanjutnya yaitu dalam industri metalurgi. Kalau dalam industri metalurgi ini, itu digunakan untuk mendeteksi rongga udara pada besi cor atau keretakan pada pesawat terbang. Jadi kalau misalnya kita nggak deteksi, otomatis nih kalau pada pesawat terbang ya, ada rongga sedikit aja itu bermasalah loh. Oke, nggak bisa ada rongga sedikit pun masuk ke dalam pesawat. Makanya kan semuanya ketutup. Oke, terus nih. Cesium itu untuk mengukur ketebalan bahan yang tipis. Jadi, ada barang-barang tertentu itu kita bisa mengukur ketebalannya tertentu dengan menggunakan cesium. Oke? Nah, ini dia kertasnya. Ini salah satu kertasnya ya. Cuma ini kayaknya kertas note deh. Oke. Nah, ini tadi buah-buahan tadi. Oke, segar kan? Ya kan? Ini yang segar. Tapi kalau misalnya ini diproduksi gitu ya atau disebarluaskan atau didistribusi, ya, mungkin alternatifnya bisa digunakan sinar gamma supaya dia nggak cepat pembusukan. Apalagi kalau misalnya kalau kayak di mall-mall gitu ya. Ya kan, masa 1 hari dia bakalan busuk, rugi dong. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya yaitu dalam bidang kimia. Kalau dalam bidang kimia gimana ya kira-kira? Oke. Yang pertama yaitu isotop oksigen. Ini digunakan sebagai atom perunut. Perunut itu maksudnya dia mendeteksi awalnya asal molekul air yang terdapat. Oke, jadi kita bisa mengetahui nih dari mana sih molekul air itu, bagaimana sih terbentuknya gitu. Jadi kita bisa tahu gimana proses terbentuknya kayak gitu. Jadi oksigen yang di dalam air itu dia bagaimana proses terbentuknya kayak gitu. Terus yang kedua yaitu analisa pengaktifan neutron. Ingat ya, neutron itu merupakan salah satu partikel penyusun dari atom. Jadi kita bisa mengaktifkan neutronnya untuk berbagai hal dan juga itu banyak fungsinya. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sumber radiasi dan katalis pada suatu reaksi kimia. Jadi dalam bidang kimia ini banyak radiasi yang digunakan dan juga katalis. Oke, ingat ya. Perlu teman-teman ingat semuanya, kalau untuk dalam suatu reaksi kimia, itu ada yang namanya katalis. Jadi katalis ini yang mempercepat terjadinya reaksi kimia. Oke, jadi ada reaksi kimia tertentu, kalau tidak ada katalis, itu dia prosesnya lama. Padahal kita gunaan nih dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah urea. Jadi dia kalau tidak ada katalis, itu prosesnya lama. Tapi kan urea ini banyak kita gunakan ya, misalnya untuk pupuk kayak gitu. Jadi makanya dikasih katalis supaya reaksi kimianya itu cepat terbentuk. Kayak gitu loh. Tapi nggak mempengaruhi banyak tidaknya ya, cuma mempercepat terjadinya reaksi aja. Oke. Terus selanjutnya yaitu pembuatan unsur-unsur baru. Jadi unsur-unsur baru yang ada di tabel periodik kan ada nih tambahannya ya. Jadi itu digunakan juga unsur radioaktifnya. Karena kan unsur radioaktif itu adalah unsur yang tidak stabil, intinya itu tidak stabil. Makanya dia cepat meluruh gitu. Terus yang selanjutnya yaitu oksigen juga. Ini untuk menentukan asal oksigen molekul air. Oke, ini reaksi esterifikasi. Oke, kalau teman-teman udah belajar yang namanya senyawa turunan alkana, udah pasti tahu nih yang namanya reaksi esterifikasi, ya kan? Dari asam karboksilat gitu. Jadi kan reaksi esterifikasi ini kan dia adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Jadi di sini bisa ditentukan bahwa oksigen yang ada di dalam air itu adalah berasal dari asam karboksilatnya, bukan dari alkoholnya. Begitu dia. Oke? Selanjutnya yaitu dalam bidang hidrologi. Kalau bidang hidrologi, yaitu natrium dan iodin itu digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran sungai. Jadi sungai itu kita bisa tahu nih kecepatannya berapa. Kayak gitu. Oke. Terus ini, jadi sungai yang ini ya. Oke. Ini kita tahu nih berapa kecepatannya. Yaitu dengan menggunakan unsur radioaktif yang ini, natrium sama iodin.
Oke, dan kedua yaitu karbon, yaitu 14 dan 13 ini isotop ya, itu digunakan untuk menentukan umur dan asal air tanah. Jadi air tanah misalnya sumur gitu, itu kita bisa tahu nih berapa usianya. Oke, dan dari mana asalnya? Bisa, yaitu dengan menggunakan unsur radioaktif ini. Terus yang ketiga yaitu menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. Jadi kalau misalnya nih ini biasanya air pump ya. Jadi kita tahu nih kalau misalnya air kita misalnya agak kecil atau misalnya bahkan nggak ada, itu kemungkinan bisa ada pipa yang bocor. Jadi untuk mendeteksi di mana nih, karena kan dia tertanam di dalam tanah ya, di mana nih yang bocor itu kita bisa deteksi dengan menggunakan unsur radioaktif. Oke, misalnya nih, ini belum ditanam ya. Jadi pipa-pipa ini kalau misalnya ada yang bocor kita bisa mengetahui nih. Oke, di mana terdapat kebocoran gitu, di pipa yang mana kayak gitu. Oke, selanjutnya natrium juga bisa kita mengetahui bagaimana gerak lumpur yang terdapat pada sungai. Misalnya di sungai ini ada lumpurnya, kita bisa menentukan atau mengetahui arah gerakannya itu ke arah mana, kayak gitu. Terus dan juga nih ada unsur yaitu atom atau unsur IR ya. Jadi atom IR ini itu misalnya digunakan untuk menyelidiki arah pergerakan sedimen. Oke, iridium. Jadi IR ini atom unsur iridium ini itu digunakan untuk menyelidiki arah pergerakan sedimen. Oke, batu sedimen ya. Oke, selanjutnya yaitu pada bidang biologi. Kalau bidang biologi, yang pertama nih, yaitu mengubah sifat gen dengan cara membersihkan sinar radiasinya. Oke, memberikan sinar radiasi pada gen-gen tertentu. Jadi suatu gen itu kita dapat ubah sifatnya yaitu dengan memberikan sinar radiasinya ya pada gen-gen tertentu kayak gitu. Itu untuk kegunaan yang pertama pada bidang biologi. Oke. Terus selanjutnya yaitu nih, karbon. Karbon untuk menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis. Oke, jadi pada proses fotosintesis itu kita bisa tahu nih kecepatan dalam proses fotosintesis itu berapa cepat gitu dengan menggunakan karbon. Oke, dan juga yang ketiga nih, yang ketiga yaitu kita bisa menentukan gerakan air dalam batang tanaman. Kan karena kita tahu ya bahwa tanaman itu kan dia membutuhkan air ya. Jadi air itu yang ada pada tanaman itu kita bisa tahu gerakan airnya itu bagaimana ya itu dengan menggunakan unsur radioaktifnya. Nih, teman-teman perhatiin ya, yaitu H2O-nya dia masuk ke akarnya. Oke. Selanjutnya yaitu fluor. Jadi unsur fluor itu juga untuk mengetahui ATP sebagai penyimpanan energi dalam tubuh. Teman-teman tahu ATP nggak? ATP itu kayak semacam energi. Ini teman-teman pelajari dalam biologi. Nanti ada siklus Krebs, begitu banyak dia prosesnya. Jadi ATP ini sebagai tempat untuk menyimpan energi di dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya yaitu dalam bidang pertanian. Kalau bidang pertanian, ini ada unsurnya yaitu fosfor dan karbon. Ini untuk mengetahui tempat pemupukan yang tepat. Oke. Jadi tanaman itu kan dia perlu dipupuk ya. Dan di sini dengan menggunakan unsur ini, fosfor dan karbon, kita mengetahui nih di mana sih tempat-tempat yang perlu pemupukan gitu. Apakah semuanya atau enggak kayak gitu. Oke. Selanjutnya juga yaitu karbon dan oksigen. Ini untuk mengetahui metabolisme di dalam fotosintesis. Jadi di dalam fotosintesis itu juga ada proses metabolismenya, yaitu dengan menggunakan unsur karbon dan oksigen. Oke, dan selanjutnya nih ada 4 ya, fosfor, kalsium, karbon, dan belerang. Itu untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi tanaman yang A misalnya sama yang B, misalnya yang A-nya ini subur, yang B-nya enggak, kita bisa tahu nih pertumbuhannya dan perkembangannya gimana. Apa sih yang kurang gitu. Misalnya kalau misalnya pada tanaman A yang ini, dia kurangnya misalnya unsur apa? Apakah fosfornya, apakah karbonnya, atau apakah kalsiumnya gitu. Oke? Contoh nih, ini bunga ya. Oke, bunganya indah ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini untuk bunga misalnya bunganya kita perlu unsur apa supaya dia bagus. Terus untuk daunnya supaya dia hijau, supaya proses fotosintesisnya bagus, kita menggunakan unsur apa kayak gitu. Oke? Terus selanjutnya yaitu nih pada bidang sejarah. Oke, bidang sejarah juga masuk loh. Oke, bidang sejarah juga termasuk nih karbon.
Jadi karbon ini yang digunakan untuk, menentukan umur batuan dan fosil. Oke, jadi nih, ini batuan yang ada di laut yang ini, itu kita bisa bisa tentukan berapa umurnya, gitu. Dan juga fosil, misalnya nih, fosil dinosaurus atau misalnya ditemukan fosil-fosil dalam tanaman yang apa, yang umurnya itu berjuta-juta tahun, kita bisa tahu nih berapa umurnya. Apakah ini udah berjuta-juta tahun, apakah udah ada 20 tahun atau berapa tahun gitu. Kita bisa tentukan berapa umurnya yaitu dengan menggunakan unsur-unsur radioaktif yang ini. Oke. Jadi kegunaan dari unsur radioaktif itu sebenarnya lebih banyak kalau kita gunakan dalam hal yang positif. Karena coba deh teman-teman ingat-ingat lagi yang tadi. Semua kegunaannya positif ya, yang kita gunakan dalam kehidupan kita saat ini. Makanya belajar kimia itu dia banyak manfaatnya. Kita bisa mengetahui kegunaan suatu bahan kimia itu ini dari mana dan akibatnya apa kalau kita berbuat untuk negatifnya seperti yang tadi. Oke. Jadi demikian dulu untuk materi kita yang tentang kegunaan unsur radioaktif ini dan jangan lupa teman-teman ya, tolong di-subscribe nih yaitu dengan channel Lia NGL dengan cara menekan tombol subscribe-nya aja karena dengan dengan men-subscribe dan men-share video ini teman-teman membantu saya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga teman-teman mendukung channel ini supaya saya membuatnya lebih banyak lagi untuk membantu teman-teman semuanya. Oke, supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui ternyata ilmu itu sangat bermanfaat kayak gitu. Oke, demikian dulu ya. Terima kasih.